Ramadan, hari Jumat Legi, adalah tanggal hari yang sama di mana bertepatan dengan perhitungan kalender Syamsiah tanggal 17 Agustus tahun 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Itulah jiwa-jiwa merdeka yang akan dibangun dengan berpuasa, dan dengan berpuasa karena hatinya telah matang, pikirannya telah merdeka, jiwanya telah merdeka, ia akan tumbuh empati bahwa rasa lapar, haus, dahaga itu tidak enak. Maka bagaimana ketika kita kenyang, kita ingat bahwa tidak semestinya orang-orang di sekitar kita berada dalam kelaparan. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Jami Nur Cokro Siwoyo rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada diri kami sendiri juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni al-imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi. Dengan sekuat tenaga berusaha untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan sebesar kemampuan kita untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini hari Jumat di dalam perhitungan kalender Komariah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, hari Jumat Legi, adalah tanggal hari yang sama di mana bertepatan dengan perhitungan kalender Syamsiah tanggal 17 Agustus tahun 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. 9 Ramadan, Jumat Legi, adalah momen yang sulit dilupakan oleh umat Islam. Betapa pada waktu sebelum proklamasi dikumandangkan, di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa salah satu yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Yaji Muhammad Hasyim Asy'ari bahwa kemerdekaan Indonesia akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9. Dan betul yang dimaksud dengan penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 9 bulan 9 adalah tanggal 9 Ramadan, karena Ramadan di dalam perhitungan kalender Komariah adalah bulan ke-9 yang itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Catatan sejarah ini menjadi penting untuk kita ingat bahwa memang para founding fathers kita pada masa-masa kegentingan-kegentingan yang luar biasa diceritakan di dalam buku
karya Dr. Andes Khairul Anam, bahwa kurang lebih pada bulan Mei tahun 1945, ketika para pendiri bangsa berkehendak untuk Indonesia merdeka, tokoh bangsa Insinyur Soekarno bertandan sowan ke kediaman Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan meminta masukan-masukan terkait akan terbentuknya negara baru yang bernama Indonesia, yang itu menjadi bahan pada rapat BPUPKI Dr. Zumbi Tioshake, dan selanjutnya kita melihat kemudian konsepsi kenegaraan Indonesia adalah negara sebagaimana kita saksikan hari ini. Dan itu menurut catatan Khairul Anam adalah bagian-bagian diksi-diksi yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Insinyur Soekarno sebagai bahan rapat pada Dr. Zumbi Tioshake, termasuk di dalamnya rapat-rapat di dalam Dr. Zumbi Inkai yang di dalamnya terdapat tokoh yang merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hadirin rahimakumullah, bulan ini bulan Ramadan. Tentu sebagai umat Islam tidak bisa lantas kita melupakan nikmat kemerdekaan tersebut, karena salah satu bahkan tujuan pokok disyariatkan puasa sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agama-agama sebelum Islam. Untuk apa? La'allakum tattaqun. La'alla ini kalimat taraji', harapannya dengan berpuasa. Maka kita orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Karakteristik orang yang bertakwa adalah salah satunya disebutkan juga di dalam Al-Quran. Salah satunya sekali lagi surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk menuju jalan Tuhanmu, karena sesungguhnya surga itu luasnya seluas 7 langit dan 7 bumi, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa diperintahkan agar kita menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa tempatnya di surga yang seluas 7 langit dan 7 bumi. Siapakah orang yang bertakwa? Orang bertakwa itu disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang merdeka hatinya, orang yang merdeka pikirannya, sehingga ia tidak berada dalam tekanan-tekanan pihak manapun dan hanya memiliki ketaatan kepada Allah semata. Tidak ada ketakutan-ketakutan kepada makhluk, kepada sesama, kecuali hanya kepada Allah semata. Maka karena jiwa merdeka yang dimilikinya, karakteristiknya menjalankan segala yang diperintah, menjauhi segala yang dilarang, apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang berpuasa yang tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa akan menjadi insan-insan yang merdeka, insan-insan yang tidak tergantung kepada sesama makhluk, tidak tergantung pada atasan, tidak tergantung pada perintah dinas. Ia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena sikap kemerdekaannya maka ia tidak terikat oleh materi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ia mau rela berinfak, bersedekah fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang, keadaan kaya maupun keadaan sempit, keadaan miskin. Kaya, miskin tidak menjadikan ia menjadi bakhil, karena hatinya telah merdeka dari ikatan-ikatan keduniaan, ikatan-ikatan materi. Ini karakter yang dibentuk dengan berpuasa. Punya harta tidak menjadikan ia merasa dirinya besar karena di dalam kungkungan harta, dan tidak punya harta sama sekali tidak menjadikan dirinya kecil, tidak punya apa-apa, karena ia punya yang maha besar, yang maha kaya, yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah letak dasar pondasi ketakwaan yang dibangun. Wal kadhiminal ghair. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah, karena tidak merasa dirinya menjadi simbol kebenaran, dirinya sebagai satu-satunya yang harus diikuti oleh semua orang, sehingga ia bersikap demokratis, merdeka ia dari rasa keterkungkungan diri. Beda pendapat tidak masalah, dihina, dicaci orang tidak masalah. Rasulullah mengajarkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, tidak diterima dengan baik, bahkan dilempari Rasulullah hingga kakinya berdarah-darah. Rasul tidak melaknat, tidak marah, tidak membalas dengan melempar, tetapi Rasul menyampaikan doa yang hingga saat ini kita kenang, meresap dalam hati kita. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah jalan petunjuk kepada mereka, kepada kaumku. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Ini sikap orang yang bisa menahan amarah, menahan emosi, tidak mudah melampiaskan amarahnya kepada siapapun yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, bahkan berbeda sikap. Ini adalah sikap kemerdekaan hati, kemerdekaan diri yang dibangun antara lain melalui karakter berpuasa. Wal 'afina 'alan nas. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang mudah memaafkan orang lain. Semua orang punya qadrat, punya takdir untuk bersalah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang yang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan berjanji dengan sekuat tenaga berusaha untuk tidak melakukan kesalahannya, kemudian mengganti dengan kebaikan. Maka sikap al-afina 'alan nas, memberi maaf kepada sesama manusia, ini menjadi sikap yang akan dibangun melalui puasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, puasa yang sedang kita laksanakan, puasa yang Allah perintahkan, bertujuan menjadikan kita sebagai orang-orang yang merdeka secara psikologis, secara mental, secara pikiran. Kemudian dilanjutkan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfirudz dzunuba illallah wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan, ia segera sadar kesalahannya, memohon ampun kepada Allah, karena kepada siapa lagi permohonan ampun kecuali hanya kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dilanjutkan dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya tersebut, mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan puasa, menjadikan hati kita makin rendah diri,
menjadikan hati kita semakin halus, tidak merasa diri paling benar, tidak merasa diri paling memegang otoritas-otoritas. Karena kekuasaan tertinggi, kekuatan tertinggi itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jiwa-jiwa merdeka yang akan dibangun dengan berpuasa, dan dengan berpuasa karena hatinya telah matang, pikirannya telah merdeka, jiwanya telah merdeka, ia akan tumbuh empati bahwa rasa lapar, haus, dahaga itu tidak enak. Maka bagaimana ketika kita kenyang, kita ingat bahwa tidak semestinya orang-orang di sekitar kita berada dalam kelaparan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.